Tutorial Interpretasi dan Penalaran Hukum, topik ke-1 dari 20 topik. Hukum alam atau hukum kodrat, natural law. Disediakan oleh Global Tutorial. Perkembangan hubungan manusia baik yang simpel maupun kompleks menimbulkan konsep ataupun prinsip yang mendasari hubungan tersebut dapat berjalan dengan baik dan teratur. Prinsip-prinsip tersebut mengatur hak dan kewajiban dari anggota kelompok. Kemudian prinsip berkembang antar kelompok dan juga berlaku untuk kelompok yang lainnya sehingga membuat sebuah sistem hukum yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Sistem hukum berevolusi mengikuti perkembangan hubungan manusia dan juga mengalami ekspansi yang disebabkan oleh proses kolonialisasi ataupun proses adopsi. Sistem hukum pada umumnya berisikan prinsip baik yang khusus maupun yang bersifat universal sehingga dalam berbagai hal sistem hukum satu dengan lainnya saling berinteraksi dikarenakan kesamaan prinsip dasarnya. Prinsip dasar ini pada umumnya berasal dari nilai-nilai kemanusiaan yang menjelma menjadi norma dan kemudian diadopsi menjadi hukum. Interpretasi dan penalaran hukum sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem hukum suatu negara dan tentunya juga budaya hukum maupun infrastruktur hukum sebagai bagian dari sistem penegakan hukum. Hukum dan sistem hukum. Setiap hubungan manusia didasarkan pada prinsip yang menimbulkan ikatan-ikatan tertentu. Prinsip hubungan manusia ini pada akhirnya menjelma menjadi norma yang diterima secara universal oleh masyarakat. Dalam perkembangannya norma inilah pada tahap awalnya disebut sebagai hukum yang kemudian diikuti oleh sanksi yang mengikutinya. Hans Kelsen, tahun 1881 sampai tahun 1973, yang pertama mengemukakan bahwa hukum merupakan norma yang mengandung sanksi yang kemudian diikuti oleh teori hukum klasik. Dalam perkembangannya definisi hukum menjadi sangat kompleks, tidak hanya merupakan norma yang mengandung sanksi namun juga peraturan perundang-undangan dan juga keputusan pengadilan yang secara formal berlaku dalam masyarakat. Namun tidak hanya hal tersebut, hukum juga didefinisikan sebagai norma yang tidak secara formal dibuat oleh negara akan tetapi juga norma yang berlaku dalam masyarakat, ius constitutum, dan juga norma yang dicita-citakan, ius constituendum. Kedua definisi hukum ini dapat dipergunakan sebagai pemahaman awal. Dari konsepsi awal tersebut dapat diartikan hukum sebagai gagasan kewajiban yang berisikan kewajiban dan norma yang diterapkan oleh lembaga pembuat hukum dari masyarakat. Kekuatan pemberlakuannya didasarkan pada ideal yang dicita-citakan bersama atau dari hak yang diakui oleh masyarakat, bukan dari kekuasaan. Roscoe Pond, 1935. Menurut Richard A. Posner, 1990, dalam mendefinisikan hukum akan mudah untuk membedakannya menjadi dua hal. 1. Pertama, hukum sebagai institusi sosial yang khusus, dalam hal ini seperti halnya hukum kebiasaan, adat. 2. Kedua, hukum sebagai kumpulan dari pernyataan-pernyataan berupa larangan, perintah maupun hal-hal yang diperbolehkan, hukum sebagai sumber dari hak, kewajiban dan kekuasaan. Dari perkembangan definisi hukum tersebut, interpretasi dan penalaran hukum berkembang seiring dengan perkembangan teorisasi hukum selama ini. Untuk mengetahui dasar dari perkembangan ini kita lihat kembali beberapa teorisasi hukum yang memberikan pengaruh besar dalam interpretasi dan penalaran hukum. Hukum alam merupakan teorisasi hukum yang lahir didorong oleh pandangan bahwa keseimbangan dan keteraturan alam merupakan salah satu tertib hukum. Di beberapa literatur natural law juga diterjemahkan sebagai hukum kodrati. Namun ada juga pendapat yang menyatakan hukum alam berbeda dengan hukum kodrati. Hukum kodrati merupakan subset dari hukum alam yang memfokuskan pada perbuatan manusia berkaitan dengan kodratnya sebagai subjek dari hukum alam, law of the nature. Tertib hukum didasarkan pada keteraturan alam yang saling berhubungan. Hukum alam meyakini bahwa hukum harus didasarkan pada sumber-sumber moral yang berasal dari alam, universe, yang dimanifestasikan oleh hukum penalaran atau penalaran manusia. Hukum alam menentang pendapat bahwa hukum merupakan produk dari penguasa. Hukum alam sering dijadikan referensi dalam menentukan hubungan antara sesuatu dinyatakan sebagai baik, dengan hal yang menjadi suatu kenyataan alamiah yang terjadi dalam masyarakat, empirical. Sebagai contoh, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berfungsi salah satunya untuk melangsungkan keturunan merupakan sesuatu yang baik secara alamiah diterima sebagai sesuatu yang baik, dikarenakan hanya dengan perkawinan, keberlangsungan manusia dapat terjadi dan peradaban manusia berkembang. Hukum perkawinan yang dituangkan dalam hukum positif memiliki hakikat sebagai hal yang baik, sesuai dengan kodrat manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Demikian halnya dengan pelembagaan hukum yang lainnya yang berasal dari hakikat manusia sebagai makhluk individu maupun sosial. Setiap manusia secara hakikat memiliki hak hidup sehingga manusia lainnya harus memiliki kewajiban untuk menjaga hak hidup orang lain.
Hak hidup sebagai hak kodrati yang berasal dari alam dan moralitas sehingga perbuatan yang mengurangi hak hidup seseorang sebagai perbuatan yang dilarang. Prinsip-prinsip kodrati manusia dan alam untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia melahirkan asas-asas hukum alam yang hingga saat ini menjadi bagian legal korpus baik di hukum internasional maupun hukum nasional di berbagai negara. Hukum alam berisikan asas-asas yang dapat didefinisikan dalam konteks perkembangannya meliputi 1. Alam, natur. Di dalam konteks dengan alam atau natur, hukum alam memberikan pedoman dan prinsip serta asas bagaimana makhluk hidup, living organism, dapat hidup secara berdampingan dengan alam, non-living organism. Prinsip dan asas hukum alam ini diturunkan secara turun-temurun dan diperbaharui oleh generasi selanjutnya. 2. Etika dan moral, ethical and moral considerations. Etika dan moral menjadi bagian penting yang membangun hukum alam. Seiring dengan perkembangan peradaban dan kemanusiaan, nilai-nilai etika dan moral juga berkembang yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum alam. 3. Nilai-nilai atau prinsip agama, religious percept. Nilai dan prinsip hukum agama mempengaruhi hukum alam diawali pada kurang lebih abad 2000 BC pada saat lahirnya politeisme. Pada masa kerajaan Romawi telah melahirkan legal corpus yang sangat fenomenal hingga sekarang. Legal Corpus Justinian yang berasal dari The 12 Tables yang dipengaruhi oleh ajaran agama Kristiani. Berbagai nilai-nilai agama juga menjadi bagian dari hukum alam melalui hukum kebiasaan, customary law. 4. Kontrak sosial, social contract. Pada awal lahirnya, negara terdapat kontrak sosial antara rakyat dengan penguasa. Kontrak sosial yang sangat populer tersebut pada masa kerajaan Romawi oleh Plato disebut sebagai Pologi dan Krito. 5. Akal, nalar manusia, human reason. Akal, nalar manusia merupakan sumber dari sebuah ilmu pengetahuan sehingga menjadi bagian dari perkembangan hukum alam. Masa ini juga disebut sebagai masa pencerahan, enlightenment. Akal dan nalar manusia sebagai sumber ilmu pengetahuan tumbuh dikarenakan melemahnya pengaruh ajaran agama, religius, dalam kehidupan manusia. Kemanusiaan sangat tergantung dari lingkungan sosialnya dan bagaimana mereka berinteraksi. Hukum alam memberikan kontribusi dalam penalaran dan interpretasi yang sampai saat ini juga dipergunakan sebagai salah satu teori yang mengilhami para ahli hukum. Teori hukum alam menyumbangkan pemikiran dalam hukum penalaran dan interpretasi meliputi law in perspective. 1. Teori hukum yang mempertentangkan antara apa yang nyata, what is, dan apa yang seharusnya, what should be, atau dalam teori hukum selanjutnya dimanifestasikan pada prinsip ius constitutum, prinsip hukum yang berlaku, dan ius constituendum yang merupakan prinsip hukum yang dicita-citakan. Konsep ini memberikan kontribusi dalam melakukan abstraksi dan sebaliknya melakukan inferensi logis antara ide dan gagasan ke dalam hukum positif. Demikian sebaliknya antara hukum positif dengan fakta. 2. Hubungan alam dengan kemanusiaan sebagai keterkaitan. Konsep ini mempengaruhi hukum penalaran. Dalam pandangan berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan, aspek kemanusiaan memiliki tujuan dan akhir yang sudah pasti melalui penalaran natural dan kebutuhan manusia. Dalam pandangan religius tujuan akhir manusia, predetermined end, sudah ada sehingga manusia memiliki tujuan yang sama menuju akhir kehidupan. 3. Keyakinan bahwa proposisi atau pandangan dari hukum alam dapat dibuktikan melalui alam itu sendiri secara empiris, self-evident. Hukum alam memberikan konsepsi penalaran yang dapat dibuktikan secara alamiah sebagai contoh dari nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai umum yang dianut oleh masyarakat, atau melalui nilai-nilai politik dan ekonomi yang diperjuangkan oleh manusia. Nilai-nilai politik dan ekonomi yang diperjuangkan oleh manusia sebagai contoh adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia, pengakuan terhadap masyarakat adat. 4. Pandangan bahwa hukum alam memiliki variabel yang dapat berpengaruh seperti variabel waktu, tempat dan situasi dan kondisi. Seiring dengan perkembangan akal dan pemikiran manusia, hukum alam juga mengakomodasi keterbatasan akal dan nalar manusia dalam memahami dan memaknai alam. Keempat konsep tersebut yang mendasari hukum interpretasi dan penalaran dari para ahli hukum penganut teori hukum alam. Bagaimana perkembangan hukum alam itu sendiri? Hukum alam mengalami pertumbuhan dimulai saat lahirnya hukum Romawi hingga sekarang pasca Perang Dunia Kedua. Tahapan perkembangan hukum alam secara umum dapat dikategorikan dalam 4 tahap, yaitu tahap 1. Kekaisaran Yunani dan Romawi, 2. Masa tradisi Judeo-Kristiani, 3. Masa kejayaan akal, The Age of Reason, dan 4. Pasca Perang Dunia Kedua, Kekaisaran Yunani dan Romawi. Para tokoh yang sangat fenomenal pada masa Kekaisaran Yunani dan Romawi adalah Plato dan muridnya Aristoteles.
Plato sebenarnya juga mendapatkan banyak pengaruh dari Socrates, gurunya. Plato mengemukakan gagasannya bahwa tujuan utama dari suatu masyarakat berdasarkan pada akal dan nalar manusia pada masa tersebut, sehingga hukum tidak hanya meyakinkan tujuan tersebut namun juga mengajak dan mendidik masyarakat. Menurut Plato dalam kaitannya dengan kewajiban untuk melakukan sesuatu dalam kontrak sosial terdapat aspek yaitu apologi dan krito. Apologi. Plato berpendapat negara dalam kondisi apapun tidak dapat melakukan pemaksaan atau meminta seseorang untuk melakukan kejahatan. Demikian halnya dengan negara tidak dapat menghukum masyarakat yang mempercayai nilai-nilai universal yang berasal dari nilai-nilai religius. Krito. Plato berpendapat bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk mentaati hukum. Hukumlah yang menentukan seseorang salah atau benar, sehingga tidak dimungkinkan seseorang menyatakan salah kepada orang lain. Orang yang merasa mendapatkan ketidakadilan harus menyerahkannya kepada negara. Mengapa seseorang harus atau wajib mentaati hukum? Dalam kaitannya dengan kewajiban untuk mentaati hukum, Plato mengemukakan 3 alasan penting dan masih sangat relevan dengan perkembangan teori hukum maupun jurisprudensi. 1. Analogi orang tua dan anak. Secara historis sejak keberadaan suatu masyarakat berisikan konflik kepentingan orang tua di mana para anak bergantung pada mereka. 2. Masyarakat terbentuk dari sebuah kontrak sosial di mana masyarakat yang tidak setuju dengan common values akan keluar dari masyarakat tersebut. 3. Kohesi sosial dari masyarakat yang majemuk merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Lebih lanjut Aristoteles melihat bahwa manusia memiliki sifat hakiki yang baik sehingga negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi manusia untuk mencapai tujuannya. Dengan kemampuan akal dan lebih lanjut juga manusia sebagai insan politik, political animals, yang mampu mengkombinasikan kehidupan berdasarkan tujuan bersama. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan universal memiliki tingkat dan kedudukan yang lebih tinggi dari apa yang ada pada hukum yang baik sekalipun. Salah satu tokoh penting lain adalah Cicero yang menyatakan bahwa hukum alam sebagai dasar berpikir yang benar yang bersumber dari kesesuaian dengan alam. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum positif harus bersumber dari hukum alam dan dinyatakan tidak valid apabila bertentangan dengan hukum alam. Menurut Cicero hukum positif, lex vulgus, merupakan hasil dari kekuasaan politik yang dapat bertentangan dengan hukum Tuhan, divine law, yang disebut sebagai lex caelestis. Lex caelestis merupakan sumber dari hukum alam, lex naturae, yang merupakan dasar yang baik untuk membuat hukum positif. Dalam hukum Romawi, lex naturae dapat ditemukan dalam konsep jus gentium yang merupakan prinsip hukum yang berlaku secara universal di dunia. Sedangkan prinsip yang berlaku secara khusus dalam suatu negara disebut sebagai jus civil. Masa tradisi Judeo-Kristiani, akhir dari masa kerajaan Romawi banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Kristen pada masa pemerintahan Raja Konstantin. Pada masa tradisi ini prinsip hukum banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. Pada masa ini ajaran gereja menentang perbudakan dan fundalisme. Beberapa prinsip hukum yang berlaku hingga saat ini antara lain, hukum yang tidak adil bukan hukum, unjust law is not law. Hukum yang tidak adil yang dibuat oleh pemerintah dianggap sebagai hukum yang tidak memiliki moralitas. Menurut sumbernya hukum dapat dikelompokkan menjadi A. Hukum positif, lex temporalis, yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa B. Hukum eternal, lex aeterna, yaitu hukum ini berasal dari prinsip ketuhanan, the will of God. Prinsip-prinsip keadilan yang ada pada hukum positif berasal dari hukum eternal. Salah satu tokoh penting dalam masa ini adalah Thomas Aquinas, tahun 1225 sampai tahun 1224, yang mengklasifikasikan hukum secara hierarkis menjadi 4 tingkatan. A. Lex aeterna, eternal will of God, berarti hukum Tuhan berisikan norma yang mengatur seluruh yang ada di dunia menuju pada keadaan yang baik sesuai peruntukannya. B. Lex divine, divine law, merupakan ajaran ketuhanan seperti dituliskan dalam kitab-kitab suci. C. Lex naturalis, natural law, merupakan hukum yang berasal dari pemikiran hakiki dari manusia yang berasal dari divine law maupun lex aeterna. D. Lex humana, positive law, merupakan hukum yang dibuat oleh organisasi kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hukum alam menurut tradisi ini diekspresikan pada karakteristik manusia dengan keinginan-keinginannya, termasuk penggunaan akal untuk mewujudkan keinginan manusia. Hukum alam memiliki 2 prinsip utama. A. Prinsip primer, meliputi keinginan untuk mewujudkan keberlangsungan hidup, self-preservation, keturunan, pendidikan, mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan politiknya. B.
Prinsip sekunder meliputi struktur sosial yang didasarkan pada hubungan hierarki dari yang teratas sampai terendah. Hukum alam bekerja melalui suatu keteraturan sosial maupun alam yang sudah terbentuk dan diterima secara akal sehat. Masa kejayaan akal, the age of reason. Masa ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, penemuan benua baru, perkembangan perdagangan antar negara dan benua serta munculnya negara baru. Masa ini juga disebut sebagai masa pencerahan, Enlightenment. Beberapa tokoh penting pada masa ini adalah John Locke, tahun 1632 sampai tahun 1704, dan Immanuel Kant, tahun 1724 sampai tahun 1804. Dasar dari ajaran ini antara lain adalah melemahnya pengaruh ajaran agama, religius, dalam kehidupan manusia. Kemanusiaan sangat tergantung dari lingkungan sosialnya dan bagaimana mereka berinteraksi. Pengaruh terbesar terhadap hukum pada masa ini adalah diterimanya kekuasaan dari negara sebagai salah satu sumber dari hukum sehingga kontrak sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Thomas Hobbes, tahun 1588 sampai tahun 1679, menyatakan kontrak sosial menjadi salah satu prasyarat dari keteraturan dan kepatuhan manusia. Thomas Hobbes menyatakan dua prinsip mendasar, a. Manusia harus mewujudkan kedamaian namun dapat melakukan pembelaan diri apabila tidak dimungkinkan terjadinya kedamaian. b. Manusia harus mendapatkan kebebasan seperti layaknya manusia lainnya. Dalam pandangan Hobbes, kewajiban manusia untuk patuh dan taat akan gagal atau berakhir apabila negara tidak dapat menjaga keteraturan dan keamanan. Fungsi negara sebagai penjaga keamanan dan ketertiban didasarkan dari sebuah kontrak sosial dengan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pendapat bahwa keteraturan dan keamanan merupakan unsur penting dari kontrak sosial. Tokoh lainnya dalam masa ini adalah John Locke, tahun 1632 sampai tahun 1704. Locke mengemukakan dua aspek penting dalam kaitannya dengan kemerdekaan manusia dan kekuasaan dari negara, yaitu a. Penolakan terhadap kekuasaan yang tak terbatas. b. Setiap orang memiliki hak dasar untuk hidup, sehat, kemerdekaan dan pemilikan harta benda. Apabila kedua prinsip di atas terlanggar, maka manusia dapat melakukan penuntutan atau melakukan perlawanan kepada negara. Gagasan John Locke terkait dengan kekayaan individu, properti, yang merupakan salah satu dasar munculnya kapitalisme yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak penuh terhadap properti, exclusive property right, yang tidak dapat diganggu oleh kekuasaan negara. John Locke meletakkan dasar pengakuan terhadap hak milik individu, property right, khususnya tanah yang sebelumnya dikuasai oleh para tuan tanah. Tokoh lainnya dalam masa ini adalah J.J. Rousseau, tahun 1712 sampai tahun 1778. Rousseau menekankan pada hak untuk hidup dan kemerdekaan merupakan dasar dari suatu kontrak sosial. Pasca Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Kedua yang ditandai oleh kemenangan sekutu, juga berpengaruh terhadap keberadaan ajaran hukum alam. Pada abad ke-20 ini merupakan masa jayanya positivisme hukum. Terjadi pertentangan antara positivisme dan naturalisme hukum. Munculnya kembali ajaran naturalisme hukum didasari oleh kemenangan Amerika dan Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Pada akhir Perang Dunia tersebut, ajaran hukum alam banyak dipengaruhi oleh doktrin hukum alam Jerman. Pada doktrin ini sosial kontrak didasarkan pada tiga hal di bawah ini. Thomas Hobbes, tahun 1588 sampai tahun 1679, a. Pactum Unionis, merupakan perjanjian atau kontrak dasar untuk bersama-sama membentuk masyarakat dalam rangka untuk keluar dari natural state. b. Pactum Ordinationis, merupakan sebuah perjanjian atau kontrak bersama masyarakat yang diberikan kepada pemerintah. c. Pactum Subordinationis, sebuah perjanjian untuk mematuhi hukum dan perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang terpilih. Dari tiga bentuk perjanjian ini, bentuk Pactum Ordinationis merupakan keputusan bersama di mana pemerintah harus melaksanakan yang disebut sebagai Constitutional Agreement, atau lebih sering disebut sebagai konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar, basic law, di mana negara harus melaksanakannya. Demikianlah materi topik ke-1 dari 20 topik tutorial interpretasi dan penalaran hukum. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya.
Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.